Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arifatun Nikmati Rahmatika. Di sini kita akan mulai pembahasan pelajaran fikih. Bab pertama yang dibahas adalah konsep fikih dan ibadah dalam Islam. Sebelum masuk ke materi, di sini ada peta konsep, yang mana pembahasannya adalah ada 3 hal: syariah, ibadah, fikih. Kemudian syariah itu membahas tentang konsep syariah, tujuan dan prinsip syariah, ibadah mahdhoh, ibadah ghairu mahdhoh, dan fikihnya tentang tata pelaksanaan ibadah. Lalu apa sih sebenarnya fikih itu? Fikih itu di sini dijelaskan, fikih adalah bentuk kata dari fiqhun yang berarti fahmun amik atau pemahaman yang mendalam. Yang mana maksudnya di sini, yang dimaksud fikih itu bukan hanya sekedar sholat adalah sholat subuh 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, dan seterusnya, tetapi bagaimana cara melakukan sholat subuh yang 2 rakaat itu, apa aja syarat dan rukunnya. Itu yang dimaksud dengan fahmun amiyaq. Selanjutnya, sekarang mari kita lihat beberapa definisi fikih. Definisi fikih yang pertama adalah ilmu yang mempelajari tentang pokok dan kaidah prinsip tertentu. Definisi ini diungkapkan oleh para fuqaha. Akhirnya muncullah yang namanya qiyas, istihsan, istishab, istislah, saddu dzari'ah. Qiyas itu adalah mengkiaskan. Jika dicontohkan, qiyas adalah di zaman dulu belum ada motor, adanya onta, adanya larangan boncengan onta di zaman dulu dikiaskan dengan larangan boncengan motor yang bukan mahrum. Itu namanya kias. Kalau istihsan itu adalah menganggap baik. Ini nanti dibahas di kelas 3 terkait dengan usul fikihnya. Selanjutnya, ilmu tentang hukum syariah itu adalah fikih. Yang pertama tadi adalah membahas tentang yang pertama yang dimaksud dengan fikih adalah membahas tentang kaidah atau prinsip tertentu. Yang kedua tentang syariah. Maksudnya syariah itu apa? Adalah yang berkaitan dengan manusia, perbuatan manusia. Ada wajib, ada haram, ada mubah, sunnah, dan makruh. Wajib contohnya adalah yang ada di rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, kemudian puasa Ramadan, dan haji. Larangannya misalnya dilarang minum minuman keras, dilarang memakan bangkai. Kemudian mubahnya pilihan, boleh melakukan, boleh tidak. Kemudian sunnah, lebih baik dilakukan. Contohnya yang sering kita ketahui adalah sholat sunnah rawatib atau puasa Senin dan Kamis. Kemudian menghindarinya makruh, berarti yang membahayakan, tidak haram tetapi membahayakan, itulah makruh. Kemudian di sini juga yang dimaksud dengan fikih ada hukum syariah berkaitan dengan ibadah dan muamalah. Kalau muamalah itu hubungannya adalah antar manusia dengan manusia. Ibadah adalah antar manusia dengan Allah. Kemudian yang keempat, pengertian fikih di sini ada fikih diperoleh melalui dalil yang terperinci, yakni Al-Quran, hadis, qiyas, dan ijma'. Intinya fikih itu adalah suatu hukum yang digunakan untuk standarisasi manusia dalam
berbuat, baik itu ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah itu apa? Ibadah mahdhah itu adalah ibadah yang hubungannya kepada Allah. Contohnya adalah sholat, itu ibadah mahdhah. Ibadah ghairu mahdhah itu adalah ibadah yang ada hubungannya dengan manusia. Contohnya zakat, itu adalah ibadah ghairu mahdhah. Lalu ruang lingkup ilmu fikih itu apa aja? Yang pertama adalah hukum yang bertalian dengan hubungan manusia dengan Allah. Kemudian hukum yang berhubungan dengan muamalat, itu adalah hubungan dengan sesama manusia seperti yang saya sampaikan tadi. Ada apa aja hukum yang berhubungan dengan manusia? Ada yang disebut dengan ahwal syahsiyah, yaitu hukum yang berhubungan dengan keluarga. Contohnya adalah menikah, kemudian harus berbuat baik kepada keluarga, ku anfusakum wa ahlikum. Nah, itu adalah ahwal syahsiyah. Selanjutnya, hukum perdata adalah yang bertalian dengan manusia dengan kebendaan. Misalnya hibah, kemudian jual beli, itu juga masuk pada hukum perdata. Selanjutnya, hukum yang bertalian dengan perekonomian, ahkam iktisodiyah al-maliyah. Di sini biasanya dibahas tentang bekerja sama yang disebut dengan syirkah. Next bab ada tentang perekonomian dalam Islam. Lalu perbedaan fikih dengan syariah itu apa? Tadi kalau fikih adalah rujukan hukum, sedangkan syariah kita bahas dulu. Syariah itu berarti dari sumber, digunakan untuk minum, itu secara bahasanya. Sedangkan secara istilah adalah at-thariqatul mustaqimah, jalan yang lurus. Intinya seperti apa? Intinya syariah itu adalah aturannya. Nah, syariah itu mempunyai tujuan yang disebut dengan maqasid syariah. Apa itu maqasid syariah? Maqasid syariah itu ada 5. Yang pertama, memelihara agama yang disebut dengan hifdzuddin. Kemudian memelihara jiwa yang disebut dengan hifdzun nafs. Kemudian memelihara akal yang disebut dengan hifdzul akal. Kemudian memelihara keturunan yang disebut dengan hifdzun nasl. Kemudian memelihara harta yang disebut dengan hifdzul mal. Hifdzul yang pertama adalah hifdzuddin atau memelihara agama. Itu bagaimana sih? Suatu kegiatan yang tujuannya adalah menjalankan perintah agama supaya tetap lurus di agama Islam. Itu yang dimaksud dengan maqasid syariah. Contohnya apa? Ketika kita tidak melakukan kerusakan yang ada di bumi, ketika kita menjaga kebersihan, tujuannya adalah supaya bumi ini tidak rusak. Kenapa kok bisa tujuannya itu? Karena Allah tidak menyukai kerusakan. Nah, itu adalah hifdzuddin atau memelihara agama. Kemudian hifdzun nafs, menjaga jiwa. Ini saya contohkan. Ketika kita tahu bahwasannya lambung kita itu, perut kita itu tidak kuat untuk makan pedas, maka tidak boleh makan pedas. Tujuannya apa? Supaya kita tetap sehat. Itu adalah hifdzun nafs. Ada lagi contoh lainnya, ketika sakit maka berobat. Nah, itu adalah suatu syariah yang dari sisi apa? Hifdzun nafs atau menjaga jiwa. Kemudian memelihara akal, yaitu memelihara akal adalah contohnya belajar, kemudian mengerjakan tugas. Itu tujuan adalah syariah, yaitu memelihara akal. Misalnya kalau belajar mengerjakan tugas itu adalah hifdzul akal. Dan hifdzuddinnya apa? Hifdzuddinnya adalah tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu hukumnya adalah wajib bagi muslim perempuan dan muslim laki-laki. Kemudian di sini ada
hifdun nasl, menjaga keturunan. Menjaga keturunan itu maka disuruh menikah. Maka seorang wanita tidak boleh mempunyai suami lebih dari satu dalam satu waktu. Tidak boleh poliandri. Kalau laki-laki punya istri dua namanya poligami. Kalau perempuan poliandri, berarti punya dua suami. Itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Kenapa? Karena nanti bingung itu anaknya siapa. Kemudian hifdzul mal atau menjaga harta. Contohnya gimana? Contohnya adalah kita diminta untuk bekerja, kemudian menyisihkan harta, kemudian diminta untuk berzakat. Nah, jadi itu penjelasannya sampai di sini dulu. Nah, tugasnya apa? Tugasnya adalah membuat contoh. Yang pertama, membuat contoh tentang fikih dan syariah, membuat contoh-contoh kegiatan yang berhubungan dengan fikih dan syariah. Nah, nanti syariahnya dikerucutkan. Tugasnya adalah membuat contoh kegiatan menjaga agama atau hiduddin, membuat contoh hifdzun nafs, membuat contoh hifdzul akal, membuat contoh hifdzun nasl, dan membuat contoh hifdzul mal. Jadi nanti ada tugasnya adalah membuat 6 contoh. Yang pertama, membuat contoh kegiatan fikih, samain buat contohnya 3. Kemudian yang selanjutnya membuat contoh kegiatan syariah yang hubungannya dengan maqasid syariah, hifdzuddin, hifdzun nafs, hifdzul akal, hifdzun nasl, dan hifdzul amal, masing-masing 1. Untuk fikihnya 3 contoh, dan untuk maqasid syariahnya masing-masing 1. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.